العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah Masjid Nurul Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan membahas buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, dan ini cetakan yang ke-25. Alhamdulillah, semenjak 2012 saya pulang menyelesaikan program doktoral di bidang usul fikih Fakultas Syariah di Universitas Islam Muhammad bin Saud Riyadh. Saya menulis buku ini dan dicetak di tahun yang sama. Sekarang sudah cetakan ke-25, sudah dicetak lebih dari 140.000 eksemplar yang sudah dicetak dan terjual, berada di tangan-tangan kaum muslimin. Semoga ini amal jariah dan kita bahas satu persatu di masjid ini, insyaallah, mulai dari halaman 11 Rawi, kata penulis. Bukunya tidak mahal, saya tidak iklan, cuma sengaja ingatkan Anda kalau Anda bandingkan dengan buku bahasa Indonesia lain, ini murah, sebanyak 700 halaman. Biasanya di pasaran buku 700 halaman dengan hardcover berapa harga pasar? Berapa kira-kira? 150? Mana ada? 250 mungkin. Mana ada 150 ada. Itu di sekolah banyak. 250-an kurang lebih. Ini setengahnya, harganya setengahnya, dan Anda bisa beli online, ya. Yang aslinya ada ini yang saya buat, bajakannya juga banyak, itu lebih murah lagi, bisa 90-an. Ya. Dan tidak masalah, saya halalkan Anda baca yang bajakan, bagi saya nggak ada masalah. Sudah 140.000 yang terjual dari saya. Ini saya cetak sendiri dan distribusikan sendiri. Maka kalau mereka ingin menikmati yang bajakan tanpa izin, silakan. Nanti saya juga dapat pahala dari mereka. Bagi Anda yang membeli dan memakai karena alasannya murah, saya bolehkan juga. Semoga pahalanya tetap terus mengalir juga buat saya. Tidak ada yang rugi, ya. Baik, insyaallah kita akan baca dan diskusikan bersama. Atau silakan dibaca. Berkata penulis, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Kayaknya yang ditulis dengan yang antum baca beda. Coba ulang. Wassalatu wassalam. Wassalamu. Itu betul. Alhamdulillahirabbil alamin
وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Perkenalan penulis dengan muamalah kontemporer dimulai tahun 2000 saat mengikuti program S2 jurusan Ushul Fiqih Fakultas Syariah Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi, di mana setiap mahasiswa diwajibkan mengambil mata kuliah fikih muamalah kontemporer sebanyak 6 SKS. Dilanjutkan tahun 2006 saat menempuh program S3 yang juga diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah tersebut. Ketertarikan untuk mendalami fikih muamalah kontemporer lebih kuat dimulai saat penulis berkenalan dengan Dr. Muhammad Al-Madani, konsultan senior syariah Universitas Syariah Bank Al-Raji, Riyadh, Bank Islam pertama di Arab Saudi. Beliau mengajak bergabung di Dewan Syariah untuk menyelesaikan proyek pembuatan program pustaka elektronik khusus muamalah kontemporer awal tahun 2007 hingga akhir tahun 2008. Ya, itu Bank Rajihi berdiri di tahun 1404, Masehinya 1984, Indonesia 92 ya, Bank Muamalah. Masih ada Bank Muamalah sekarang? Masih besar. Katanya mau tutup, mau merger apa mau tutup? Kalau merger namanya masih tetap atau sudah ganti nama nanti? Jadi apa namanya? Jadi nama merger lah. Ya, nama baru. Kalau Bank Ar-Rajihi itu dari 84 mereka berdiri sampai sekarang, mereka bank terbesar di Saudi Arabia. Kapital asetnya lebih dari itu di tahun 2019 saya baca 200 miliar dolar US. Kalau dirupiahkan sekitar 30.000 ya, 30.000 triliun rupiah. Artinya berkumpul seluruh bank syariah di Indonesia dengan bank satu ini, mana yang lebih gede kapital asetnya? Bank yang satu itu, dan itu milik 3 pendiri kakak adik. Namanya Sulaiman yang paling tua, kemudian nomor 2 Muhammad, yang ketiga Abdullah. 3 orang kakak beradik, anak Abdul Aziz Ar-Rajihi, Sulaiman bin Abdul Aziz Ar-Rajihi, kemudian Abdullah bin Abdul Aziz Ar-Rajihi, Muhammad bin Abdul Aziz Ar-Rajihi. Mereka bertiga. Sebelumnya mereka pengusaha di Saudi Arabia. Ketika melihat kondisi sistem perbankan tidak sesuai dengan Islam, fatwa para ulama dunia mengharamkan bukan tahun 90 ya, bukan setelah DSN di tahun 2000. DSN tahun 2000 baru fatwanya. Jauh di tahun 65 sudah ada konferensi Islam internasional, Muktamar Internasional Islam tentang perbankan, yang kesimpulannya keputusan konferensi itu menyatakan bahwa sistem perbankan itu adalah riba jahiliyah. Hukumnya riba jahiliyah, hukumnya apa? Haram. Tahun 65 saya belum lahir. Sudah lahir Bapak? Bapak udah kayaknya Pak. Tahun 65 Bapak sudah lahirkah? Sudah. Hanya beliau doang yang tahu peristiwa itu.
Itu para ulama sedunia Islam sudah mengharamkan dalam salah satu muktamarnya di Kairo. Ya. Lalu muncul cucu di tahun 2020 bilang bank konvensional halal, ngakunya ulama. Ini yang hadir itu bukan 1-2 ulama dunia, 160 ulama dari 39 negara mayoritas berpenduduk Muslim. Ya. Lalu muncul generasi cucu bilang halal sendirian dia. Kira-kira menurut Anda yang benar yang mana? Yang puluhan orang dari seluruh dunia atau satu orang putra Indonesia? Seluruh dunia lah. Diketawain antum kalau bilang Ustaz kami bilang bank konvensional halal. Ya. Maka di tahun 84 ketiga beradik tadi yang punya pebisnis tadi, ada pebisnis kayu, ada properti, Sulaiman properti, Muhammad Abdullah kayu, Muhammad itu retail, pebisnis besar. Maka mereka meminta kepada ulama besar Saudi Arabia untuk membuatkan produk perbankan syariah seperti apa. Para ulama membuatkan produknya jual beli, bukan akad qard seperti yang ada pada bank konvensional. Kalau bank konvensional itu akadnya qard, bahasa Inggrisnya credit, loan, pinjaman. Dalam Islam pinjaman tidak boleh bertambah, tentu tidak bisa dibisniskan, karena kalau bertambah jadi riba. Sedangkan ini usaha bisnis, bukan usaha sosial. Berarti akadnya yang cocok apa? Akad bisnis. Kalau akad bisnis, banyak akad bisnis dalam syariat. Ada jual beli, Anda beli, Anda jual. Tujuannya bisnis atau sosial? Untuk pedagang. Untuk pedagang, bukan? Ya, makanya nggak tahu. Ada mana pedagang? Nggak ada pedagang. Ya udah nggak tahu semua ada. Tahu. Namanya pebisnis, pedagang, tujuannya bisnis, meraih keuntungan antara nilai beli dengan nilai jual. Kalau sosial, tujuannya bukan laba, tujuannya bagaimana banyak memberikan manfaat kepada orang, walau tidak ada labanya. Berarti bank tujuannya bisnis atau sosial? Bisnis. Kalau sosial, lembaga amil zakat, nah itu sosial. Jangan dibolak-balik. Sekarang lembaga amil zakat jadi bisnis. Yang banknya diusahakannya menjadi sosial, tidak bisa lah. Ya, nah, seperti itu. Maka para ulama membuatkan konsep jual beli, sewa menyewa, konsep kerjasama bisnis usaha, yang itu semuanya ada keuntungan. Rukun dan syaratnya harus dipenuhi. Sedangkan selama ini konsep bank itu cuma meminjamkan dana. Sudah berjalan perbankan selama 1 abad dengan konsep pinjam meminjam, bayar berlebih. Lalu muncul sekarang teori konsep bank dengan konsepnya produknya jual beli. Kira-kira pakar keuangan akan mengatakan apa bila ada konsep baru ini? Biasanya apa dibilangnya? Hah? Kayak kerugian, gila loh. Iya atau tidak?
Orang sudah terbiasa dengan sesuatu, muncul hal yang baru melawan arus, tentu dibilang gila. Ya. Maka ketika para ulama itu sudah selesai membuatkan konsepnya, ada di tangan saya namanya Muzakkirah At-Tafahum MOU untuk produk lembaga Wahysyah di Bank Ar-Rajihi. Ada sekitar 120 halaman. Semua produknya sesuai dengan hukum fikih, jual beli bisnis. Diajukan ke otoritas jasa keuangan di Saudi Arabia. Ya, mereka itu terbiasa dengan konsep bank pinjam meminjam, bukan bisnis, bukan jual beli. Ketika mereka baca, lempar. Mana ada bank di dunia seperti ini jual beli? Ini mah toko. Ya, ditolak. 3 kakak beradik ini gak putus asa. Ya, mereka ajukan ke Maqam Sami. Maqam Sami itu artinya langsung ke raja. Waktu itu Raja Fahad waktu itu. Ya. Dengan dibawa oleh para ulama dan 3 kakak beradik ini. Konsep tersebut mengatakan kepada raja, yang ada itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Kerajaan kita, undang-undang nomor 1-nya menyatakan bahwa kerajaan tunduk dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menentang Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang ini konsep yang setuju, yang sesuai. Raja langsung tanda tangan, selesai. Kata raja, silahkan bikin bank. Tapi mereka tidak bisa melalui OJK. Mereka bikin atas nama PT. Tapi OJK tidak bisa ganggu-gugat karena sudah disetujui raja. Itu namanya dulu Syarikah Ar-Rajihi Littijarah, perusahaan Ar-Rajihi untuk perdagangan. Karena dia kan dagang tadi kan ya. Baru sekitar tahun 2000 baru diakui namanya sekarang Masrafir Rajihi Al-Islami, Bank Islam Ar-Rajihi. Sekarang dia menjadi bank terbesar mengalahkan bank-bank konvensional yang ada di Saudi Arabia. Citibank itu punya siapa? Itu bank terbesar di dunia kan ya? Punya siapa? Saham terbesarnya milik Pangeran Prince Walid bin Talal, masih keluarga kerajaan Saudi Arabia. Dia punya saham dulu saya baca saham senilai 52 triliun rupiah. Itu dulu di tahun 2001-an. Kan dia yang menawarkan ketika Amerika ribut-ribut WTC, kata dia udah jangan ribut, saya bangun 2 kali lipat dari itu bagusnya. Ya, karena nanya pebisnis kan tidak mau ribut-ribut. Kalau orang ribut-ribut, Anda berani buka warung, berani jual senjata. Kalau jual beras, Anda nggak akan berani. Kalau jual senjata, Anda berani. Menguntungkan saat itu. Ya, itu dia punya Citibank itu punya cabang di Saudi Arabia, melayani publik sama seperti bank-bank nasional negara kita. Ya, nah ini publik. Dan dia bank besar di dunia. Kalau Citibank Indonesia kan nggak melayani publik kan ya, tidak bisa perorangan buka rekening. Di situ melayani publik. Namanya Saudi American Bank.
Samba. Ya. Itu jauh kalah nasabah dan kantor cabangnya dengan Bank Rajihi. Bank pemerintahan juga ada, Bank Riyad namanya, itu juga kalah dengan Bank Syariah Ar-Rajihi tadi. Ya. Karena mereka mendirikan bank itu murni dengan konsep syariah tadi. Saya tahunya murni dengan konsep itu. Di sana Dewan Syariah bukan 1 orang, 2 orang, 3 orang, bukan. 1 divisi Riqabah Syariah, pengawalan syariah. Kemudian selain 1 divisi, jumlah karyawannya ya 1 divisi lah. Ya. Selain itu pembuat produknya para ulama berjumlah 7 orang. Itu kantor para ulama itu di lantai tertinggi di kota Riyadh itu, di kantor pusat Bank Ar-Rajihi itu. Setiap hari Rabu, setiap pekan, para ulama itu datang ijtima, meeting sampai sebelum zuhur. Itu saya ingat, saya dulu sempat 2 tahun di kantor pusat itu mengerjakan program pustaka elektronik muamalat. Kalau di hari Rabu, suasana kantor pusat itu kayak Masjidil Haram, bau udnya di mana-mana. Para syekh mau datang, karena semua yang ada di situ, sampai teman saya ini bilang, di Bank Rajihi Erwandi, ente mau letakkan, jangankan pengumuman, mau pasang jarum aja di dinding harus ada tanda tangan Dewan Syariah Bank Rajihi. Kalau enggak, kau bisa dipecat. Apalagi buat produk. Saya pernah baca salah satu keputusan Dewan Syariah memecat kepala cabang, direktur cabang Bank Rajihi yang di London. Rajihi punya cabang di luar negeri, di London, di Malaysia. Di Indonesia enggak punya. Saya pernah mau nanyakan ke beliau, dia jawab Indonesia itu enggak ada uang. Itu jawaban beliau. Kalau Malaysia banyak uangnya. Ya. Indonesia itu banyak barang, uangnya enggak ada, uang di orang. Di Singapura, di Malaysia itu banyak uangnya. Namanya bank. Kemudian saya tanya-tanya, kulik-kulik lagi, ternyata menjadi masalah politik Indonesia itu tidak stabil. Orang bank bisnis tidak mau dengan kondisi tidak stabil itu. Ya, sering juga ngobrol dengan pengusaha di sana. Capek di Indonesia itu. Indonesia itu bisnis untung gede memang tadi ya. Harga murah. Tapi kalau sampai di sini itu saya harus bayar ini, bayar itu 5 kali lipat dari barang yang saya beli, harga uang sana sini gitu. Itu bagi pebisnis kan tidak masuk akal, hitungan mereka tidak mau. Kata mereka, yang bisa bisnis Indonesia itu hanya 2, kalau enggak Yahudi, kalau enggak Cina. Rasis ini mohon di-cut itu, tadi bilang rasis lagi. Itu mereka yang berani bisnis dengan kondisi yang tidak sehat itu. Ya, kalau mereka ke Amerika, ke Eropa, biasa mereka bisnis kondisinya lebih sehat dibandingkan dengan negara Indonesia itu. Bukan mereka tidak mau dengan sesama muslim, bukan, tapi kalau nyumbang mereka mau ke Indonesia. Waktu tsunami 200 juta dolar US mereka sumbangkan di Aceh. Ya. Sampai sekarang di Aceh ada Lipia dibuka di Aceh pendidikannya. Kalau nyumbang mereka mau, tapi kalau bisnis nggak berani mereka. Kondisi politik tidak aman, uang yang tidak jelas dalam hitungan bisnis banyak muncul, seperti itu ya Pak. Maka jangan katakan
bahwa syariat Islam itu tidak pernah bisnisnya berjaya. Yang tidak berjaya itu di Indonesia karena syariahnya diobok-obok, syariahnya dimodifikasi, disesuaikan dengan konvensionalnya. Kalau tadi kan mereka tidak tahu, ditolak, mereka cari jalan lain sehingga murni syariah. Dan itu saya katakan tadi, salah seorang direktur saya baca keputusan pemecatan. Keputusan itu dikeluarkan oleh Dewan Syariahnya, para ulama yang ber-7 orang itu, karena direktur cabang ini membuat MOU dengan Hyundai di London, pembiayaan bisnis permodalan. Akadnya ternyata tidak ditandatangani, akadnya sebelum dilihatkan ke Dewan Syariah Pusat, dan ternyata akadnya mengandung unsur riba. Dibatalkan akadnya, kepala cabang di-off-kan. Dirut bisa ngomong apa? Gak bisa apa-apa. Kalau dirut macam-macam, dirut pun juga di-off-kan sama Dewan Syariahnya. Karena Dewan Syariahnya diangkat bukan oleh dirut, digaji bukan oleh dirut. Mereka diangkat berdasarkan rapat umum pemegang saham. Para ulama, para pemilik bertiga tadi lah. Ya, berarti tidak ada intervensi sama sekali dari direkturnya. Bahkan yang bisa mengintervensi direktur adalah Dewan Syariah. Itu makanya saya katakan tadi, kalau Dewan Syariah datang itu kayak Ramadan di bau gaharu, ya, seperti itu. Syariah dinomor-satukan, itu akan berhasil. Tapi kalau syariah dimodifikasi, disesuaikan dengan yang konven, maka tentu tidak mungkin pernah berhasil. Bagaimana Anda akan berhasil? Anda ngikutin mereka. Mereka sudah berabad-abad berdiri. Anda seperti mereka, kira-kira Anda bisa mengalahkan? Tentu tidak. Tapi kalau Anda tampil beda, itu bisa. Ada buktinya, ada di negara orang. 3 kakak beradik punya, bukan kerajaan punya, bukan negara punya. Baik. Itu maka pernah saya diundang oleh OJK di tahun 2004 saya, ketika mereka membuat roadmap bank syariah. Biasanya di awal, di akhir tahun kan ada pembicaraan tentang roadmap bank syariah. Diundang di OJK, saya bilang gak ada guna kalian roadmap kalau prakteknya syariahnya yang kalian kebiri. Kalau kalian ingin bank syariah itu maju, biarkan dia murni syariah, itu akan pasti lebih maju daripada bank konven. Ya, bukti realnya itu bank marji'i. Dan bukti realnya dari sisi ekonomi, Anda taruh deposito riba, dosa. Di bank konvensional jelas dosanya. Di bank syariah kata mereka mudharabah halal, tapi mirip produknya. Dan bunganya tidak tetap. Kalau di konven tetap. Kalau ini tidak tetap, bunganya sekitar 7%, 6%, 8% paling tinggi. Ya, haram. Tapi kalau mudharabah yang murni, bank marji'i itu buka konsep kalau tabungan tidak ada yang mudharabah. Semua tabungan akadnya qard, tidak ada pertambahan. Anda menaruh uang di sana 100 juta real sama dengan 4 miliar, tidak akan ada pertambahan. Kalau Anda ingin, mereka buka rekening istismar namanya, rekening investasi.
Itu yang konsepnya mudharabah. Mereka ada pembiayaan proyek X umpamanya, butuh permodalan senilai 10 miliar real. Silahkan Anda nabung, mereka buka waktunya selama sekitar 2,5 bulan. Yang mau nabung silahkan nabung di situ. Dan minimal tabungan 100.000 real, 4 miliar mau nabung. Anda mau bisnis, uang tabungan cuma 4 juta, 5 juta, itu enggak bisnis namanya. Itu bisnis warungan, ini bisnisnya besar-besaran. Udah 4 juta, besok ditarik lagi. Itu pusing lah orang yang punya usaha. Ngasih 4 juta, besok ditarik 2 juta. Padahal usaha baru mulai bergerak. Ya. Maka konsep mudharabah dengan konsep tabungan yang bisa ditarik setiap hari seperti di Indonesia itu enggak sesuai dengan syariat. Ya. Anda ngasih uang untuk modal usaha. Besok Anda tarik 20%. Kira-kira yang punya usaha ngomong apa? Ambil dia semuanya, Bang. Capek aku. Ini saya sport jantung ini. Baru saya kasih 10 miliar mau saya beliin barang, Anda telepon, saya butuh 1 miliar. Nah, transaksinya udah 10 miliar. Nanti nutupin pusing saya pakai uang mana. Udah ambillah semua, pada gila saya pakai uang kamu. Nah, kalau mereka konsep mudharabah seperti tadi, ada proyek baru buka tabungan dengan angka nilai minimal 100.000 real. Jelas? Mereka mengatakan ini depositonya selama proyek selama 1 tahun. Di atas kertas keuntungan bisa 100%, 1 tahun itu bisa 60%, 80% sesuai dengan proyek. Dan mereka sebagai bank, sebagai pengelola mengambil bagi hasil, anggap umpamanya 60-40. Kalau bisnis bisa enggak dalam setahun itu 1000% untung? Bisa apa tidak? Bisa. Semua orang pedagang pasti mengatakan bisa. Kalau Anda sebagai investor dapat 60% dari 1000% modal, itu kan 600% kan ya daripada modal Anda. Halal, kira-kira mau yang mana? 8% riba masuk neraka, 600% halal, dan insya Allah kalau Anda gunakan untuk yang halal masuk surga. Mau yang mana? Yang halal yang banyak ya, itu orang bodoh saja. Makanya Allah sering mengajak bicara orang-orang manusia itu hanya orang yang apa kalian tidak berakal? Wahai orang-orang yang berakal, karena yang sesuai syariat itu yang sesuai dengan akal. Ya udah 7% aja dah tadi. Ya. Seperti itu mereka membuat lembaga keuangannya sehingga bertahan dan maju sampai sekarang menjadi yang terbesar di dunia bahkan untuk bank syariah. Ya, lanjut akhir ini gara-gara untuk baca Bang Rojihi saya. Di saat yang sama, sebuah masalah Islam berbahasa Indonesia terbitan dengan meminta penulis untuk mengasuh publik fikih muamalah. Alhamdulillah mendapat sambutan baik dari masyarakat Indonesia Serikat, sehingga beberapa majelis taklim dan kelompok pengajian kerap meminta penulis untuk menyampaikan tema muamalah dan negara. 13 November 2008, Ijmi Korsan yang bekerjasama dengan KBRI Riyadh meminta penulis untuk menjadi salah seorang narasumber pada acara talkshow bertema krisis ekonomi global dan tujuan sistem ekonomi syariah bersama dengan Dr. Salim Segaf, Menteri Kesejahteraan Sosial yang saat itu sekarang bukan Menteri Sosial lagi, itu dulu sosial. Sekarang beliau Dewan apa? PKS sebagai Dewan apa? Syariah ya. Dewan Syuro, Ketua Dewan Syuro.
Dulu waktu itu beliau sebagai Dubes Arab Saudi, Dubes Indonesia untuk Saudi Arabia. Lanjut. Dr. Kunrat Islamic Development Bank Jeddah Muhammad Oriza Alif Maria. Awal tahun 2009, panitia penyelenggara pelatihan para hakim agama Indonesia yang diadakan di Ma'had Al-Ali Lil Qada Universitas Ma'had Al-Qada itu sekolah tinggi para hakim. Di sana para hakim itu harus S1-nya syariah. Dan untuk menjadi hakim tidak ada tes masuk. Tidak ada. Mereka merekrutnya mereka yang mencari Kementerian Kehakiman bekerja sama dengan Universitas Islam Muhammad bin Saud, tempat saya belajar S2, S3 di situ, yang cabangnya Lipia Jakarta. Lipia Jakarta cabang mereka. Lipia yang di Pasar Minggu itu cabang dari universitas ini. Kelas jauhnya lah. Itu di sana Kementerian Kehakiman memberikan mandat kepada universitas turun ke kepala dekan Fakultas Syariah untuk mengajukan sekian orang, 10 orang atau 20 orang menjadi qadhi, jadi hakim, dengan ketentuan di sisi ilmiahnya bagus, ranking, nilai bagus, kemudian juga rekomendasi dari para dosen-dosen. Maka pihak universitas menyetorkan nama-nama yang menurut mereka berhak menyandang sebagai qadhi. Setelah itu mahasiswa ini yang semester 6, 7 dan 6 dan 7 dan 8 dipanggil ke sana, ke Kementerian Kehakiman. Lalu di sana mereka membuat, bila mereka setuju disampaikan dan dibuat perjanjian kerja. Semenjak mereka setuju, statusnya sudah sebagai pegawai kerajaan, sebagai qadhi. Gaji jalan, fasilitas jalan, tapi dia masih kuliah. Ya, kuliah menyelesaikan program S1. Bila sudah diangkat sampai meninggal tidak boleh resign. Jadi kalau mau jadi qadhi di sana pikir-pikir dulu. Kalau nanti mau jadi pebisnis jangan tanda tangan. Ya. Tidak boleh mereka resign. Kemudian mereka mendapatkan hisanah qadhaiyah sama dengan fasilitas menteri. Ada pengawal 2 orang, semua fasilitas negara tercukupi semuanya. Ya. Tapi belum bisa menjadi hakim kecuali tamat S1. Tamat S1 belum bisa lagi menjadi hakim. Dia harus menyelesaikan program S2 profesional namanya ini, S2 profesional khusus di bidang peradilan agama Islam. Dan itu sekolah tinggi terpisah, tapi cikal bakalnya dari syariah. Namanya Ma'had Ali Lil Qada, sekolah tinggi peradilan. Ya. Setelah selesai kuliah 2 tahun, belum bisa duduk sebagai hakim. Selama 2 tahun duduk sebagai mulazim, tetap jam kerja seperti biasa, ya, tapi duduk di samping hakim senior. Di sana kalau pengadilan tidak rame-rame, cuma 1 aja.
Satu hakim menyatakan betul atau salah, kamu yang salah, ini yang betul. Ini pancung lehernya. Ini kamu bayar 5 triliun ke dia. Ya, keputusannya seorang. Ya, kalau tidak puas banding ada. Banding ke atasnya lagi, ke mahkamah atasnya bisa. Jelas. Itu teman-teman yang kuliah S2, S3, selain mereka di peradilan, sekolah tinggi peradilan, juga boleh S2, S3-nya di Fakultas Syariat. Boleh di fikih saja, di usul tidak boleh. Ada teman dulu, beliau S3 bareng saya. Sekarang beliau jadi kepala kantor pengadilan di daerah selatan Saudi Arabia. Namanya Dakhil bin Saud Al-Hamad. Itu dia cerita, saya sebetulnya takut jadi qadhi di Saudi. Kenapa? Setiap hari saya memutuskan perkara sengketa harta segala macam. Sengketa harta harus bayar 100 miliar ke sana, 2 triliun ke sana. Ini kau bayar ke sana, kau merugikan dia, bayar sekian sengketa. Itu kalau salah bagaimana di akhiratnya? Sering setelah saya memutuskan itu, semalaman saya tidak bisa tidur. Paham anda kasusnya itu, bebannya. Karena itu mereka tidak boleh lagi berhenti kalau sudah diangkat jadi qadhi. Kalau boleh berhenti, semuanya berhenti sudah. Bebannya, apalagi itu masih rendah kata dia. Kalau kasusnya adalah pidana, potong tangan, cambuk, bahkan potong leher, ya, itu kita yang memutuskan untuk potong leher, walau berjenjang itu. Kalau untuk potong leher, sampai nanti yang memutuskan terakhir raja, keluar surat keputusan dari raja untuk kisos potong leher itu. Ya, pengadilannya, perkaranya sekarang sampai 3 tahun, 5 tahun. Untuk kalau kasusnya pidana potong tangan, karena tangan orang sudah dipotong bisa dikembaliin, apalagi lehernya kalau dipotong. Ya, kalau harta kalau salah tinggal ganti bisa kan ya, tangan nggak bisa diganti. Maka kata mereka, itu yang membuat saya jadi tidak tenang. Tapi apa boleh buat? Karena nggak bisa resign lagi kalau sudah menjadi qadhi. Dan dia, saya katakan tadi, mendapatkan pengawal setiap saat. Ada 2 orang pengawal pribadi dari kepolisian khusus. Seorang qadhi tadi bisa ngasih kajian di masjid gitu. Nah, ada satu qadhi di kota Riyadh, habis kajian ada orang yang bertanya-tanya ke beliau sambil jalan. Lalu karena qadhi ini, syekh ini buru-buru, kata dia, silakan naik mobil, silakan lanjutkan pertanyaan di mobil saya. Naik dia, syekh jalan. Berapa kilo berjalan, Syekh malah ditodongnya pakai senjata tajam. Ya, disuruhnya Syekh turun. Syekh turun, lalu WA, SMS ke Amir Salman, dulu dia masih gubernur Provinsi Riyadh. Dia hubungin, lalu Ratu Prince Salman, Amir Salman memberitahukan ke kepala kepolisian Provinsi Riyadh, dalam waktu 2 kali 60 menit penjahat tidak dapat, kamu saya copot. Itu berarti dapat apa tidak? Dapat langsung, itu dapat. Saya diturunin mobil, dibawa entah kemana, tapi dapat mobilnya, orangnya ditangkap.
Karena ancamannya untuk mau dipecat mau apa? Kalau di Indonesia kan tidak bisa main pecat kan ya. Jadi ya Anda ngomong dicuekin aja sama dia. Yang bisa juga polisi yang pecat gubernur, bukan gubernur yang pecat polisi. Ya, maka di tengah masyarakat mereka mendapatkan kehormatan, di kekuasaan mereka mendapatkan kehormatan. Itu sekolah incaran anak-anak Saudi. Antum tanyalah anak-anak Saudi, cita-citanya anak kecil mau jadi apa? Pasti jawabannya jadi syekh. Semuanya ingin jadi syekh. Gak ada. Nah, tahu saya sekarang mungkin udah jadi pemain bola juga 1-2 ada kali. Semenjak ada Messi sama Ronaldo di sana. Kalau dulu setahu saya semuanya pasti jadi syekh. Hidup mendapat kekuasaan, mendapat privilege, mendapat harta, mendapat nama baik di tengah masyarakat. Apalagi yang mau dicari? Nggak ada cita-cita mau jadi dokter, jadi insinyur, itu orang Indonesia itu. Jadi syekh. Jadi apa nak syekh? Seperti itu ya. Jadi di tahun itu ada undang-undang bahwa undang-undang tentang untuk mengakomodir kebutuhan transaksi syariah di Indonesia, baik kelembagaan seperti bank syariah atau individu. Tentu sengketanya mesti ada penyelesaian kan ya. Maka di tahun 9 berapa saya lupa, tahun 2009 itu dikeluarkan undang-undang bahwa pengadilan agama bisa menyelesaikan persengketaan transaksi muamalat, transaksi bisnis yang syariah. Sengketa bisnis syariah bisa di pengadilan agama. Sedangkan para hakim agama di Indonesia kan belajarnya talak, cerai, rujuk, talak, cerai, rujuk, nikah. Itu aja kan ya. Ini bagaimana caranya? Maka kata kerjasama antara Kementerian Hukum di Indonesia dengan Kementerian Hukum di Saudi Arabia, mereka minta para hakimnya ditatar, diberikan training di sana. Waktu saya di sana itu 2010-an kalau saya tidak salah. Ada 40 orang hakim agama se-Indonesia ditatar di kampus ini, di sekolah tinggi ini, sekolah tinggi ilmu peradilan ya. Yang membuat modulnya Profesor Dr. Sulaiman Yusuf Asyubaili. Beliau profesor di sekolah tinggi peradilan itu yang mengajar materi fikih muamalat. Karena para hakim senior di Indonesia itu bahasa Arabnya pas-pasan, modulnya diminta, saya sedang mengambil program S3 di sana untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Maka saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Banyaklah di situ permasalahan keuangan kontemporer yang saya pelajari. Ya. Lanjut. Sehingga di buku ini kalau Anda baca modul yang dibuat profesor tadi, ada di terjemahannya, ada di online, ada. Kalau bahasa Arabnya Muqaddimah fil Masarif Islamiyah. Kalau bahasa Indonesianya yang saya terjemahkan itu pendahuluan seputar perbankan syariah, ya, ada modulnya, wordnya ada. Sebelum saya pulang, saya temui Profesor Yusuf. Saya mengatakan, ini boleh saya
publish di Indonesia. Kata beliau boleh tapi bukan untuk komersil. Maka karena itu saya letak di beberapa situs, diantaranya ada di WordPress, Erwandi Tarmizi. WordPress dahulu pernah saya letak di situ. Anda di googling akan Anda temukan. Saya terjemahkan, ya, dan itu cikal bakal dari buku Harta Haram. Lanjut. Penulis diminta untuk menerjemahkan diktat yang berjudul Muqaddimah fi Fiqh al-Masyarif al-Islamiyah yang ditulis oleh Dr. Yusuf al-Subaini. Setelah terjemah selesai dan mendapat izin dari penulisnya, naskah terjemahan tersebut beredar di kalangan para pemerhati fikih muamalah kontemporer. Mengingat pembahasan diktat tersebut tidak terlalu komprehensif, hanya terfokus pada fikih muamalah yang berkaitan dengan produk bank Islam, maka banyak teman-teman yang menyarankan agar penulis menyusun buku mengenai muamalah kontemporer yang lebih lengkap. Tetapi karena kondisi penulis di waktu itu sibuk menyelesaikan disertasi yang berjudul Tahqiq Mazhab Syafi'iyah Bima Ikhtalafu fihi min al-masail al-usuliyah fi mabahisi al-hukmi as-syar'i wa al-adilah. Ya, artinya apa itu? Itu disertasi 870 halaman berbahasa Arab. Baca judulnya udah capek kan ya? Ini bahasa isinya. Butuh berapa tahun untuk baca isinya? Ada. Ini juga ada saya letak di Google di bahasa Arab. Anda ketik ini akan ada PDF-nya, silakan ambil. Senang aja kan punya disertasi S3. Saya walaupun tidak bisa baca isinya, tapi kan kebanggaan. Wah, ini Ustaz ini sering saya dengar bicara. Ada jejak ilmiahnya. Coba antum ketik di online ada. Dia ini saya berdua dengan teman orang Turki. Saya selesai 2011, beliau selesai di 2017. Karena beliau banyak kesibukan di luar sebagai imam, sebagai ngajar dosen. Kalau saya mahasiswa pengangguran, ya, tidak ada kesibukan lain. Alhamdulillah 4 tahun disertasi selesai. Lanjut. Saran tersebut sebetulnya 12 Februari 2011 setelah disertasi rampung dan disetujui oleh pembimbing Profesor Dr. Abdul Rahman Syahran, penulis baru mulai menjawab saran tersebut, menulis buku tentang muamalah kontemporer. Alhamdulillah, 2 pekan setelah sidang disertasi yang dilaksanakan pada 19 Oktober 2011 dan mendapatkan pendidikan khusus tidak lebih baik dengan pendidikan bebas menulis bahasa Indonesia begini. Ya, predikatnya makna koblok kalau di Indonesia namanya 4,89 skala 5. Alhamdulillah, buku ini menulis berjudul Harta Muamalah Kontemporer, membahas transaksi haram di berbagai institusi keuangan, bank, asuransi dan perusahaan, juga instansi pemerintah berupa korupsi dan penerimaan hadiah atau riswah. Buku ini mengungkapkan kontrak-kontrak haram di dunia niaga, marketing, MLM, promosi, diskon, iklan, hak cipta, dan penjualan produk makanan yang bercampur berarti alkohol, formalin, rokok, narkoba, buku berbagai jenis kartu kredit, kartu diskon, kartu belanja, kartu pulsa isi ulang, dan berbagai produk lainnya. Buku
Buku ini menjelaskan sikap Islam terhadap olahraga dan seni rupa, seni suara, seni peran, seni musik, dan profesi penggelutiknya. Buku ini mengupas hukum honor hasil praktek ibadah, ceramah agama, membaca dan mengajarkan Al-Quran, mengajar ilmu-ilmu keislaman, serta royalti menulis buku-buku agama. Berbagai odayah muasiroh tersebut berdesajuk dengan 3 penyebab harta haram, kezaliman, borok, dan riba. Penulis memaparkan dengan metode ilmiah fikih muqarrarah atau fikih perbandingan, dilengkapi dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, diakhiri dengan pendapat yang kuat menurut penulis. Tak lupa penulis mengutip fatwa-fatwa lembaga fikih internasional serta mengkritisi beberapa fatwa perorangan ataupun lembaga yang dianggap kontroversial. Bila menemukan solusi Islami untuk sebuah transaksi haram, penulis memberikan jalan keluar agar transaksi menjadi halal. Kemudian pembahasan harta haram tersebut tutup dengan penjelasan tentang cara bertaubat dari harta haram agar seseorang muslim yang terlanjur sesat menyimpang dari jalan yang benar dapat kembali ke pangkal jalan. Perlu dicatat bahwa tidak seluruh pembahasan yang dimuat dalam buku ini berarti hukumnya haram. Memang sebagian besarnya adalah haram, tetapi juga ada permasalahan yang terkuat menurut penulis hukumnya halal, akan tetapi termasuk dalam kaidah hukum harta haram, zul, horor, dan riba. Oleh karena itu permasalahan tersebut penulis bahas juga dalam buku ini agar pembaca tahu bahwa hukum sesungguhnya bukanlah haram sekalipun termasuk dalam kaidah hukum harta haram dari satu sisi. Perkataan ini ditulis pada hari yang agung waktu duha sebelum wukuf di Arafah. Penulis mendoakan orang-orang yang berjasa kepada dirinya, kedua orang tua, ibunda Mayati dan ayahanda Darmis Anwar, para guru yang telah menunjukkan jalan yang benar, karib kerabat, teman-teman sejawat, dan handaitawan seluruhnya, khususnya teman-teman peneliti dan mahasiswa pasca sarjana di Universitas King Saud, peserta kajian fikih muamalah Jumat sore, Hai Izdihar, Hai Izdihar, Riyad. Tak lupa ucapan terima kasih dan doa khusus untuk Umraihana binti Habib Marzuki yang terus menyemangati dan menemani penulis dalam menyelesaikan buku ini sehingga dapat dibaca oleh kaum muslimin. Semoga buku ini bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya dan menjadi amal jariah bagi penulisnya. Akhir kata, kritik dan saran dari pembaca selalu diterima dengan tangan terbuka. Wallahu wali taufiq. Tenda Hamlah Azan pada Arafah 9 Dzulhijjah 1432 Hijriah 5 November 2011 Masehi. Dr. Al-Wani Al-Wani MA. Ya, ini prakatanya saya tulis pada saat wukuf di Padang Arafah sebelum wukuf. Sebelum wukuf saya tulis di tangan, pas di 9 Zulhijjah itu saya haji dengan biro perjalanan namanya Azan, nama travel umrohnya 2011. Alhamdulillah. Pertemuan depan kita baca daftar isinya, sedikit saya jelaskan makna selintasnya. Ya. Daftar isi ini, kalau Anda di daftar isi kan tidak ada penjelasan ini halal haram kan ya? Ya atau tidak? Kalau Anda ingin mengetahui kesimpulan itu ada di penutup di halaman bab berapa? 679 bab 8 penutup.
609. Jadi kalau mau baca cepat begitu. Lihat di sini namanya jual beli pupuk kandang. Ya, Anda lihat di sini pupuk kandang. Ya, najis haram diperjualbelikan. Najis boleh diberikan ganti rugi sebanyak biayanya ternyata diperlukan untuk pengolahannya. Transaksi bisa ditetapkan ya. Pupuk tinja atau menyirapinya dengan air najis, hewan yang diberi pakan najis, pupuk kandang, kotoran hewan ternak yang dagingnya halal dimakan, tidaklah najis pupuk kandang, maka halal diperjualbelikan. Selesai. Yang tengah-tengah terserah untuk kapan waktu dibaca. Begitu cara cepat bacanya. Ya. Baik, cukup. Bagi yang mau bertanya silakan. Panitia mana panitia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa di saya nggak dengar suaranya karena mic-nya kan apa? Saya pindah ke situ aja kali ya. Ayo, nanti di sini ngomong langsung tanpa mic. Ya, halo. Tapi yang lain juga mau dengar, pakai mic aja lah saya. Tapi kalau nggak pakai mic, apa-apa saya dengar yang tanpa mic-nya. Saya pernah dengar dari kawan yang di makamanya cukup baik dibanding saya. Dia tinggal di daerah Indonesia. Dia katakan bahwa dia pernah dengar bahwa pergi haji sekarang tidak wajib, tapi cukup dengan umroh. Dasarnya katanya karena pergi haji itu sekarang sulit, sangat sulit ya. Minimal 20 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang kamu saya baru 50 tahun baru berangkat. 60 ada di Makassar. Bayi lahir Anda daftarkan, belum tentu dia bisa berangkat. Tapi uang Anda masuk dan ke negara. Kalau saya kalau pensiun baru daftar, nggak bertolak ke KWPK. Ini kan nggak bisa. Nah, dasar itu sama juga uangnya yang sekian tahun itu ditaruh sebagai pertama uang juga lah, sudah produktif kan, uang ini dikelola sama bisa. Nah, pengelolanya ini diperhatikan mungkin di hal-hal yang tidak semuanya syar'i ya, ada yang juga yang mungkin ada yang ditaruh di pabrik bir kalau gitu. Nah, tapi itu dikatakan bahwa dia pada pusat itu mengatakan bahwa hukum perpindahannya itu nggak wajib, jadi cukup dengan umroh saja. Menurut itu sebab bapak yang ini yang kita katanya menurut saya kenapa? Makanya bersama. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Menjadi kewajiban bagi manusia untuk melakukan ibadah haji bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Dalam konteks negara Indonesia, di mana haji diatur, ya, bila tidak mengikuti program haji reguler, bisakah berangkat? Bisa atau tidak? Bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kalau tidak bisa, harus Anda memiliki kemampuan tadi, bisa melakukan perjalanan dengan mendaftar, beli kuota. Anda beli kuota, berangkatnya paling cepat kalau Bekasi berapa?
Ini apa, Jakarta Timur ya? Jakarta Timur berapa lama? 35 tahun. Apakah ada kewajiban ya yang baru dilaksanakan setelah 35 tahun? Adzan sekarang imamnya, nanti sholatnya setelah 35 tahun. Ada? Ada atau tidak? Tadi saya tidak dengar suara Anda, sekarang Anda tidak dengar suara saya. Dia mendapat, sekarang ada kemampuan finansialnya, ada uang, bayar kan uangnya 25, kuota 3 tahun ini 31 tambahan, berarti 56. Dia punya uang, habis jual rumah 2 miliar. Dari sisi finansial keuangan mampu dia, tapi dia mendaftar sekarang, berangkatnya 35 tahun lagi. Pertanyaan saya, apakah ada kewajiban dalam Islam, wajibnya sekarang dilakukannya 35 tahun lagi? Sholat umpamanya, azan muadzin sekarang, Anda sholatnya 35 tahun lagi. Ada? Nggak ada kewajiban yang seperti itu. Berarti kan tidak mampu namanya. Tapi bersabar. Ya. Tolong pegangin, kalau ini tolong pegangin. Kalau ini saya mau pakai karena nggak perlu bantuan, nggak ada standnya. Nah, itu boleh. Ya. Maka tidak ada dalam syariat kewajiban apapun yang wajibnya sekarang dilakukannya puluhan tahun ke depan. Mau sholat, mau puasa. Puasa masuk bulan Ramadan, tapi bukan Ramadan ini dilakukan 35 tahun lagi. Ada seperti itu? Jihad, ya 35 tahun lagi berangkat, tapi wajibnya sekarang. 35 tahun lagi negaranya sudah tutup. Mau jihad kemana? Sudah kalah. Ya. Maka dalam Islam tidak ada. Berarti kondisinya tidak mampu. Penyebab tidak mampunya bukan Anda. Maka dosa kembali kepada siapa yang membuat sistem menjadikan manusia tidak mampu haji. Mereka lah yang berdosa di bagian kepengurusan haji di negara ini. Tapi Saudi Arabia sendiri sudah membuat sistem namanya nusuk untuk negara-negara Muslim minoritas seperti yang kaum Muslimin di Amerika, di Eropa. Itu mereka berangkat tidak perlu pakai visa melalui negara kayak Indonesia. Cukup. Sekarang umroh juga begitu. Indonesia sudah bisa kan ya umroh mandiri. Haji juga sistemnya juga seperti itu. Daftar Anda ke sistem portalnya yang dibuat oleh Kementerian Haji, keluar nama Anda berangkat langsung pakai pesawat manapun nggak ada masalah. Mau jalan kaki pun boleh. Ya, mau naik kapal boleh, mau naik pesawat, ya. Kalau di Indonesia mungkin tidak boleh Anda turun di Mekah sama di Jeddah. Indonesia nya nggak bolehin. Udah Anda pergi ke Mesir, atau pergi ke Yaman, atau pergi ke Bahrain, atau pergi ke Dubai. Di sana naik pesawat masuk ke Saudi Arabia, mereka nggak akan melarang. Jelas.
Menteri Haji Saudi Arabia pernah datang ke Indonesia, mereka sosialisasi haji dengan sistem portal tadi itu, tapi Kementerian Agama kita masih menolak dengan berbagai alasan. Di antaranya, kaum muslimin Indonesia beda dengan kaum muslimin luar negeri, mereka pintar-pintar. Orang Indonesia kan nggak tahu ibadahnya seperti apa. Wah, hasil tidak dibuka secara resmi di Indonesia. Tapi Anda kalau umroh sudah bisa umroh mandiri, kalau haji wallahu a'lam. Kalau Anda pergi ke luar negeri, pas pergi di Singapura atau Malaysia, Anda akses itu mungkin bisa. Kalau Indonesia mungkin di blok situsnya mungkin oleh Kominfo, mungkin saya pernah coba. Ya, keluar visa Anda kan yang penting visa. Anda pergilah ke Malaysia, ke Singapura, di sana naik pesawat ke Jeddah, ke Mekah, ke Jeddah, ke Madinah dan lain-lain. Jelas. Haji reguler tidak wajib, tapi haji yang tadi wajib kalau Anda mampu. Ya. Ya. Yang umroh kan juga wajib. Kayak itu yang dilakukan dulu. Dan kalau Anda umroh di bulan Ramadan, kata Nabi, umratun fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umroh di bulan Ramadan sama pahalanya haji bersamaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya, gugur kewajibannya tidak. Cukup ya. Silakan. Salam. Haji plus percepatan. Apa itu haji plus percepatan? Jadi nanti didaftarkan dulu untuk yang kuota haji plus. Terus? Nanti akan diajukan kesetaraan. Jadi kalau artinya ketika Anda mendaftar berangkat kapan belum jelas. Jadi usahakan misalkan daftar tahun ini, berangkat tahun ini juga. Itu Keluar apa tidak visanya? ya, nanti kalau misalkan keluar misalnya kalau pengajuan kesempatan berhasil, maka akan berangkat tahun ini. Kalau tidak, kalau enggak lagi, nah mungkin akan dibuat terus. terus uang Anda kembali penuh apa hilang? Bisa kembali penuh kalau misalkan Bisa atau kembali penuh? kembali penuh. Jaminannya apa? Ada MOU-nya itu kalau misalkan MOU-nya. MOU Anda bawa ke bank dikasih uang apa enggak? Tidak jaminan namanya. Namanya jaminan itu Anda tidak sesuai dengan kesepakatan, Anda uangkan bisa. MOU Anda bawa kemana? Bawa ke polisi, nggak bakal polisi nangkap mereka. Anda bawa ke pengadilan, ngantri 2 tahun, keburu tutup travelnya. Boleh lanjut dulu kan? Silakan. Jadi misalkan actually kan konsepnya setelah daftar itu tidak diajukan
Saya tidak mendengar suaranya dengan baik. Besok taruh di sini yang satu atau dua speaker. Nantinya harusnya travel melakukan yang pasal 23 dulu. Misalnya pasal 23 itu akan lihat daftar berikutnya kalau misalkan yang hari tahun tampil nggak berangkat di misalnya. Nah selanjutnya dia lihat pasal 24 dulu harusnya. Nah, terakhir sudah pasal 25 kan 25 kayak ya sudah dibuka umum siapa yang mampu ya silakan nanti memang akhirnya harganya lebih mahal gitu. Nah pertanyaannya lebih ke arah situ sih. Kalau misalkan travel langsung ke pasal 25 tanpa memperhatikan pasal 23 24 dari sisi kita sebagai ya muslimin yang mau menjalankan ibadah haji itu apakah boleh gitu saat mengambil program tersebut gitu? Programnya tidak jelas berangkatnya. Programnya mereka bilangnya diusahakan tahun yang sama. Yang namanya diusahakan tidak, ya, dan tidak bilang usahanya gagal. Ya. Uang Anda sudah di tangan dia. Untuk mengeluarkannya kata dia butuh waktu sebulan, kadang 3 bulan, kadang 6 bulan. Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Maka ini Anda beli tiket pesawat, beli tiket bus mau pulang kampung mudik. Anda bilang saya berangkat 27 Ramadan, kami usahakan. Mau Anda beli? Mau? Ayo udah mikir-mikir juga. Ini apalagi jauh ke sana. Mudik ke kampung aja Anda mikir-mikir. Murah cuma berapa tiket mobil bus ke kampung? Paling 30.000, 50.000 kan ya? Hah? Ini 50.000 dolar kan ya? Yang haji plus itu? Oh enggak, haji plus itu sebetulnya berapa harganya? Harga resmi dari pemerintah sekitar 13.000. Tapi karena memang yang dibilang percepatan. Anda kan bukan pakai pemerintah. Oh enggak, haji plus percepatan itu pakai pemerintah. 13.000. Iya. Tapi tidak jelas berangkatnya. Kan kalau ini bisa kalau yang haji reguler, kuota reguler itu kan memang yang seperti tadi yang 30 tahun yang Bapak sebelumnya tanyakan. Nah haji plus itu juga kuota dari pemerintah, tapi memang travel biasanya menentukan itu berangkatnya 5 sampai 7 tahun maksimumnya gitu. Anda bayar 15.000-nya, 13.000-nya ke pemerintah pakai travel. Ke travel. Nanti naginya ke pemerintah pakai travel. Naginya tetap ke maksudnya lagi gimana Bapak? Nagi itu sebetulnya gimana? Anda nggak jadi berangkat, Anda katakan saya cancel aja, uang mau saya tarik. Oh, Mana? travel. Travel bilang, lah, kamu kan tahu, kamu bayar ke saya uangnya di pemerintah, minta ke sana, jangan minta ke saya. Oh, kalau itu sudah ada perjanjiannya bahwa memang travel yang menanggung itu Ustaz. Nanggung kerugian. Iya. Ya udah, terserah Anda lah. Tadi kalau mudik Anda nggak berani, kalau mau haji berani silakan. Itu namanya gharar. Gharar aja. Pesawat delay 1 jam aja Anda stres apa tidak? Ini delay setahun. Ya, berani Anda sudah berangkat Anda ke bandara atau kata travel enggak keluar. Bisa kita berani pulang ke rumah. Udah selamatan sekampung. Pak Haji gitu, enggak jadi haji gitu. Masuk ke kantor, isinya cutinya sebulan, kok cuma sehari udah masuk lagi. Tahun depan lagi Pak, ayo udah tahun depan dikasih cuti lagi, enggak jadi lagi. Tahun ketiga udah pakai tanda, saya kemana-mana pakai ihram aja dah lagi, ke kantor udah capek, nggak pernah pakai ihram. Nah, Artinya kalau secara ini anggapannya batal akadnya di gharar. Jelas. Alhamdulillah. Baik. Saya jawab dulu dari kertas ya.
Saya D dari Cakung. Apa? Tolong bacakan, saya dah lupa bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kesehatan dan keberkahan. Amin. Saya di Cakung untuk bangsanya seperti biasa. Biasa Nabi saya Muhammad dan bangsa lainnya apakah sudah sesuai dengan syariat Islam? Jika belum sesuai, bagaimana solusinya Ustaz? Apakah masih diperbolehkan minimal di bangsa lain? Kalau kebutuhannya sekedar menyimpan, boleh ambil rekening tabungan yang tidak ada pertambahan dan tidak ada hadiah. Anda hanya menyimpan saja untuk kebutuhan keamanan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Bolehkah saat saya jual online, saya juga minta teman saya untuk membantu memasarkannya? Bolehkah? Bolehkah saat saya jual online, saya juga minta teman saya untuk membantu memasarkannya? Pesan banyak baru saya order ke produsen untuk membantu memasarkannya, karena pesan banyak baru saya order ke produsen, dan dengan produsen sudah ada perjanjian untuk menjualkan barangnya. Menjualkan barangnya dibayar atau nanti bayarnya, atau barang yang laku dibayar, barang tidak laku dikembaliin, atau laku tidak laku bayar. Cuma memasarkan aja. Ayo udah skip aja, ambil yang lain. Bolehkah kita meminta dibayari umroh oleh saudara kita yang mempunyai kelebihan harta? Apakah ini termasuk meminta-minta? Betul sekali. Betul sekali, itu bagian dari meminta-minta. Allah hanya mewajibkan kepada yang mampu. Kalaulah boleh, tentu Allah mengatakan, bila kalian tidak mampu, maka mintalah kepada saudara-saudarimu. Tidak ada kalau bilang begitu. Akan Rasulullah mengatakan, siapa meminta-minta kepada manusia, datang di hari kiamat dengan muka tidak ada daging, menunjukkan perbuatan haram. Baik. Apa hukum menjual konveksi kebaya? Karena ternyata banyak yang menjual konveksi. Apa kebaya? Konveksi kebaya. Apa saya kebaya mau Hah? Bukan pakaian syariat, tidak tutup, tidak memenuhi ketentuan syariat dalam pakaian, tidak boleh diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara berbiasa yang saat ini? Anak menanamkan modal berlalu, kemudian tiap akhir bulan nampaknya dikasih pemilik berdasarkan hasil keuntungannya yang pemilik catat. Jadi anak dapatnya tiap akhir bulan dan modalnya tidak diambil. Bagaimana hal tersebut dan tidak terlalu? Enggak jelas seperti apa. Jadi menanamkan modal warung, kemudian tiap akhir bulan pemilik warung memberi laporan keuntungan saat dia bagi hasil dari laporan pemilik warung itu. Yang menanyakan ini dia dapat keuntungan tiap tahun, tapi modalnya masih tanam di situ tidak diambil, karena belum diperbolehkan. Kalau rugi bagaimana? Kalau rugi, kalau ini boleh dengan syarat kalau terjadi kerugian uang Anda berkurang. Anda dalam modal 100 juta, itu usaha waktu 100 juta nilainya 10 juta.
Berarti Anda memiliki 10/11, dia 1/11. Keuntungan tentu dia lebih banyak karena dia mengelola. Dia minta umpamanya 3/11, Anda 8/11, boleh keuntungan. Tapi kalau kerugian Anda 10/11, dia 1/11. Dari 110 juta tadi setelah 1 bulan dihitung aset bergerak, tidak beraset tetap, uang setelah uang, piutang lancar, dikurangi hutang, tinggal lagi umpamanya 55 juta. Berarti uang Anda bukan 100 juta lagi, tinggal 50 juta. Kalau seperti itu mau, boleh yang ditanyakan tadi. Kalau tidak siap, ya itu menjadi riba. Lanjut. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan ilmu, rezeki dan kesehatan kepada Ustaz. Akan bertanya, bagaimana hukumnya jual beli tanah apabila dalam menetapkan harga kepada pembeli pihak perantara menanyakan harga dan harga itu dari penjual? Alasannya untuk menutup biaya notaris, biaya TV, pajak dan lain-lain. Enggak paham? Dia yang bertanya siapa? Broker ini? Ya, jadi perantaranya menaikkan, brokernya menaikkan harga dari penjualnya, alasannya untuk Penjual mengizinkan. Kalaupun mau mengizinkan, silakan jual tanah. Ini surat-suratnya ada, pegang kopiannya. Dari saya per meter 1 juta. Terserah kamu mau jual berapa. Terjual oleh dia 1,2 per meter. Dia dapat 200.000 per meter. Yang mungkin mau dikurangi dengan pajak segala macam, itu urusan dia, boleh. pertanyaan satu, akad musyawarah umum tanah ilok haram atau halal. Yang kedua, saya ada hutang riba cukup besar, saat ini membayar hutang riba dengan cara potong gaji. Bagaimana cara saya agar lepas dari hutang riba tersebut? Saya ada aset rumah, apakah perlu jual aset atau bagaimana? Musyarakah mutanaqisah itu produk yang baku syariah. Bisa halal, bisa haram, tergantung praktiknya Anda seperti apa. Kalau Anda jelaskan praktiknya, bisa saya jawab halal haramnya. Ya. Yang kedua, lebih baik Anda jual aset-aset Anda yang ada untuk utang riba, keluar dari dosa besar. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pencerahan hukum kartu kredit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kartu kredit Anda diberikan pinjaman oleh pihak bank penerbit kartu, dan Anda ada kesepakatan bila terlambat membayar akan dikenakan pertambahan. Bila Anda tarik uang tunai, maka Anda langsung dikenakan bunga. Ya, maka ini kartunya riba hukumnya. Yang terakhir Ustaz, apakah ada perbedaan jauh antara cetakan terakhir dengan cetakan awal? Apa dan pusat? Cetakan awal cuma 350 halaman. Cetakan terakhir 710 halaman. Apakah ada perbedaan? Ya, tambah satu buku baru lagi. Tapi jangan bersedih. Yang sudah beli buku cetakan pertama, tambahan itu semuanya ada di online. Di WordPress-nya Wadi Tirmizi bisa Anda unduh gratis tanpa berbayar. Ya, print out, masukin ke buku yang cetakan pertama tadi. Bagi Anda yang tidak beli pun juga ambil aja gratis. Alhamdulillah.
Iya di download. Tapi ada lagi di online itu buku cetakan yang ke-12 lengkap. Itu saya tidak izinkan. Itu ada orang dia scan lalu dia letakkan di online PDF. Itu saya tidak izinkan. Tapi kalau yang tadi tambahan-tambahan tadi memang saya izinkan. Terakhir ini Assalamualaikum Ustaz. Salam. Satu, bagaimana hukum BPJS Ketenagakerjaan yang membayar premi setiap bulan tanpa ada kebalikan? Kemudian yang kedua, tanpa dipotong gaji. setiap bulan tanpa dikembalikan, maksudnya kalau misalnya dipotong terus. Ya nanti kan dikembalikan. Ya pada saat Anda pensiun. Ini ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan. Ya dapat pensiun nanti. Dikembalikan tapi nanti Anda pensiun. Ya. Ketika nanti Anda dapat, ini bukan masalah bagaimananya. Ini diwajibkan oleh negara. Tidak ada pilihan Anda boleh dan tidak boleh. Harus. Cuman apakah halal? Jawabannya halal karena Anda dipaksa. Kemudian apakah nanti ketika dapat pencairan BPJS ini halal semuanya itu dipotong dari gaji Anda 11%. 7% dari gaji Anda, 4% subsidi tempat Anda bekerja. Bisa jadi perusahaan, bisa jadi instansi pemerintahan. Kemudian itu dana dikembangkan dengan cara didepositokan di bank-bank pemerintah dengan cara riba. Maka ketika Anda terima umpamanya 500 juta rupiah, keluarkan pertama yang bunga bank. Berapa? Ya Anda lihat saja bunga deposito 8% umpamanya, keluarkan 8%, berikan kepada fakir miskin. Sisanya yang dari gaji Anda itu milik Anda. Yang subsidi dari pemerintahan pun milik Anda atau dari perusahaan. Ambil semuanya halal. Pertanyaan kedua, apa yang membedakan pendapat Ustaz yang mengharapkan network marketing di HPAI yang akan saat ini dengan keputusan MUI yang mengharapkan? Apa yang membedakan? Wallahu a'lam, menurut saya network marketing itu sama dengan MLM. Ya, MLM mengandung unsur riba dan gharar. Kalau ingin detail, jelaskan kepada saya dengan rinci. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Satu, bolehkah ibadah haji dengan visa kerja? Ada travel yang menawarkan kerja selama sebulan di Saudi, nanti di Saudi didaftarkan untuk haji dengan kuota Saudi. Yang kedua, jika saya sudah membeli 2 toples kue, kemudian saya foto dan saya pasarkan via online dengan harapan banyak yang pesan. Jika ada yang pesan melebihi 2 toples, maka saya akan beli lagi ke produsen sesuai dengan pesanan. Dan saya minta bantuan teman juga untuk memasarkannya. Barang baru dibayar ke produsen setelah barang saya terima dan pembeli membayar ke saya setelah barang diterima pembeli. Anda boleh menjualkannya dengan syarat Anda tidak menjual dulu ke pembeli, ke end user sebelum Anda beli dari teman dan Anda terima, baru Anda jawab pemesanannya untuk dijual. Allah. Yang pertama, bolehkah ibadah haji dengan visa kerja? Ada travel yang menawarkan kerja selama sebulan di Saudi, nanti di Saudi didaftarkan untuk haji dengan kuota Saudi. Anda tahu kalau visa kerja itu Anda
kalau pulang ke Indonesia harus minta persetujuan dari yang memberikan visa. Kalau dia tidak setuju, Anda nggak bisa pulang selamanya. Dan Anda diantar ke bandara itu melalui ada orang perusahaan mengantar tanda tangan bahwa Anda selesai semua hubungan Anda di Saudi Arabia. Kalau ada mobil, ada kendaraan, ada rumah dan segala macam, itu harus lepas semuanya. Kalau tidak ada tanda tangan itu, Anda tidak bisa pulang ke Indonesia. Kemudian ini menipu negara orang apa tidak? Hah? Menipu atau tidak? Negara Anda yang bermasalah, negara orang yang Anda tipu. Jadi kenapa Anda bikin cara seperti ini? Karena di negara Anda sudah tidak bisa berangkat normal. Dengan adanya fatwa dari Dewan Syariah Nasional dan produk di Bank Syariah di Indonesia terhadap dana talangan haji, di mana orang-orang diberikan dana talangan pinjaman untuk pembayaran kuota ke pemerintah dengan ada unsur pertambahan bila dalam 1 tahun tidak terlunasi. Ini riba, ya. Karena itu menjadi macet berangkat haji, ya. Kemudian satu dosa akan mengangkat dosa yang lain. Kemudian macet Anda berangkat haji, ada jalur belakang menipu negara orang. Boleh seperti itu? Dalam Islam tidak. Anda atas satu dosa kesulitan udah bertobat kepada Allah, jangan cari-cari jalan lain lagi. Anda korupsi umpamanya, Allah, lalu dituntut, ditawarkan jasa oleh pihak lain untuk bisa agar Anda tidak dipenjara dengan minta uang pelicin. Satu dosa mengandung dosa yang lain. Dosa korupsi sudah jelas. Kemudian sekarang bikin dosa baru lagi, bikin riswah. Itu tidak akan selesai di situ, ya akhi. Maka kata Ibnu Qayyim, yang paling ditakutkan oleh orang-orang yang mengerti kepada Allah bukan perbuatan satu dosa itu, tapi efek domino dari satu dosa. Dia akan memanggil dosa yang lain untuk datang. Maka jangan pernah berbuat dosa, karena dosa yang lain akan lakukan. Lihat dalam kehidupan kita, satu dosa akan mengandung dosa-dosa yang lain, mengundangnya, sehingga semuanya darurat. Jelas. Cukuplah, Allah tidak akan minta pertanggungjawaban Anda saat Anda tidak berangkat haji karena tidak ada kuota kecuali nunggu 60 tahun, 30 tahun. Jelas. Tapi kalau Anda berangkat dengan berbohong dan menipu negara orang, ada pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat. Maka seorang muslim yang baik untuk ingin selamat di dunia dan di akhirat. Jam 11 sudah. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pada bulan depan, libur kalian. Bulan depan InsyaAllah akhir. InsyaAllah akhir kalian. Iya, 10 terakhir Ramadan libur dulu. Nanti InsyaAllah kita lanjutkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam taufiq. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.